breath that shrunk like dust. Berlatar pada masa pasca-apokaliptik ketika dunia diserang oleh wabah virus bernama SRAT, di mana orang yang terpapar oleh virus tersebut akan mengalami hilang ingatan. Virus yang katanya menyebar melalui udara ini sudah tersebar ke seluruh dunia, dan ketika ingatan atau memori sudah hilang, manusia akan kehilangan jati dirinya dan dianggap tidak lagi berguna. Orang-orang yang terpapar virus SRAT akan mengalami perubahan emosi dengan cepat. Mereka menjadi temperamen dan mulai menyakiti orang-orang di sekitarnya karena merasa kesal akibat tidak bisa mengingat apa yang pernah dia lakukan dan siapa dirinya sendiri, dan inilah Glasshouse. Kisah kemudian akan berfokus kepada satu keluarga penyintas di mana mereka hidup di sebuah rumah kaca yang mereka beri nama sanctuary atau tempat berlindung, yang katanya rumah ini steril dari virus SRAT. Sehingga ketika beraktivitas di luar rumah, mereka harus memakai masker yang dirancang khusus mencegah terinfeksi dari penyakit lupa tersebut. Rumah ini terletak di tengah hutan yang jauh dari perkotaan. Keluarga ini dipimpin oleh seorang ibu sebagai kepala keluarga. Dia memiliki 4 orang anak di mana si sulung bernama B, nomor 2 bernama Evie, yang ketiga bernama Gabe, dan si bungsu Daisy. Untuk menjaga keharmonisan keluarga serta terhindar dari paparan virus SRAT, mereka akan membunuh siapapun yang mencoba mendekati rumahnya. Seperti hari itu, Evie terpaksa menembak seorang pria yang mereka sebut sebagai pelupa saat mencoba mendekati rumah kaca tersebut. Ketika itu tugas jaga sebenarnya adalah jadwal B, namun karena B tidak menembak, maka Evie terpaksa mengambil tindakan secepat mungkin. Setelah membunuh pria tersebut, mereka mengambil organ dalamnya untuk dijadikan pupuk kompos, sementara bagian tubuh lainnya akan digantung di dalam hutan untuk memberikan pesan kepada orang luar yang mencoba masuk ke wilayah mereka. Selesai mengubur jasad pria tersebut, Evie bertanya kenapa B tidak menembak orang asing tadi. B menjawab dia ingin memastikan apakah pria itu adalah Luka, saudara mereka, yang dulu katanya pernah meninggalkan rumah ini untuk menjelajahi dunia luar. Gabe sendiri ternyata pernah terinfeksi virus SRAT yang membuat dia kesulitan mengingat, sehingga Gabe harus rutin mengulang permainan yang biasa dia mainkan bersama Daisy agar tidak lupa dengan dirinya sendiri dan anggota keluarganya. Esok harinya, mereka melakukan ritual sebelum menjadikan organ orang asing tadi sebagai kompos, di mana mereka akan mengucapkan kata-kata yang biasa diucapkan setiap kali mengadakan ritual. Tujuan dari membaca mantra ini untuk menandakan mereka adalah orang yang masih memiliki ingatan. Sayangnya saat itu Gabe merasa kesal karena dia lupa dengan kalimat yang menjadi bagiannya. The sanctuary and all it holds is sacred. Tidak hanya menjalani ritual, mereka juga biasa bernyanyi selama merawat tanaman, di mana mereka harus menyerbuk bunga-bunga di taman ini secara manual karena tidak ada lebah di rumah ini. Berbeda dengan yang lainnya, Evie ternyata memiliki kotak memori berisi barang-barang orang yang sudah mereka bunuh, di mana Evie menyembunyikan kotak tersebut dengan cara dikubur di dalam tamannya. Malam harinya, Gabe tidak mau diikat karena masih kesal dengan kejadian tadi siang. Selama ini, mereka terpaksa mengikat Gabe karena saat tertidur, dia sering tiba-tiba mengamuk yang bisa membahayakan saudarinya yang lain. Sebagai kakak yang paling dekat dengan Gabe, ibu menyuruh Evie menenangkannya dengan menggunakan cara apapun. He's too big for a tantrum. Malam itu adalah tugas B untuk menjaga perbatasan, kalau-kalau ada orang luar yang datang ke sana. B ternyata masih menunggu kepulangan saudaranya Luka. Dibanding semua anggota keluarga yang lain, B adalah orang yang paling menantikan kepulangan si Luka ini. Tak lama muncul seorang pria dari balik semak-semak. Seperti biasa, B tidak langsung menembak untuk memastikan apakah dia Luka atau bukan. Bukannya membunuh orang asing tersebut sesuai dengan aturan, B malah membawanya ke dalam rumah untuk diselamatkan karena pria itu sedang sekarat akibat luka di kakinya. Evie dan ibu langsung menentang keputusan B karena berdasarkan pasal 1 aturan keluarga mereka, orang luar harus dibunuh saat melewati perbatasan.
Namun B dan Daisy menolak dengan landasan pasal 2, yaitu setiap orang yang sudah berada di dalam sanktuari harus dilindungi. Karena keluarga ini adalah penganut paham demokrasi sesungguhnya, ibu akhirnya bersedia merawat pria asing tersebut. Mereka akan menunggu sampai dia sadar untuk mengetahui apakah dia terinfeksi virus atau tidak. He might not be able to speak. I hope he wakes up tomorrow. Keesokan paginya, Gabe tiba-tiba tantrum karena semalam ngompol. Evie langsung memanggil B untuk mengganti spraynya. Namun Gabe tidak mau membersihkan pipisnya sendiri, sehingga Evie terpaksa melakukannya. Setelah itu, mereka mengganti perban pria asing kemarin yang kita panggil saja Samsul. B ternyata tergoda dengan si Samsul ini sehingga menyuruh Daisy pergi dari sana dengan alasan giliran tugas jaga, lalu dia menyuruh Evie mengambil air. Samsul berjanji tidak akan macam-macam karena dia memang sedang dirantai. Dia meminta segelas air kepada B, lalu bertanya arti huruf B pada liontinnya. B menjawab itu adalah inisial namanya, di mana seluruh anggota keluarga ini memakai kalung dengan liontin inisial nama masing-masing. Setelah ibu datang ke sana, mereka langsung menginterogasi Samsul ini. Ibu bertanya dari mana dia berasal dan seperti apa dunia luar. Samsul menjawab, dia berasal dari timur dan dunia luar sangatlah menyeramkan. Orang-orang harus bertahan hidup dari kelaparan dan tidak jarang harus saling menyerang satu sama lain. Samsul sempat mendapatkan serangan yang membuat kakinya terluka. Ibu sebenarnya tidak suka Samsul tinggal di sini karena khawatir dia orang yang berbahaya. Tapi Samsul berjanji tidak akan melukai mereka karena dia berhutang nyawa kepadanya. You'll be put to work. I don't feed idle mouths. Malam harinya, B berusaha meyakinkan Gabe kalau Samsul bukanlah orang berbahaya karena dia sama seperti mereka. See? Esok harinya, Samsul yang sudah mulai pulih dipaksa membantu mereka merawat tanaman karena ibu tidak ingin Samsul numpang gratis di rumahnya. Saat itu Samsul diam-diam memperhatikan Evie. Dia ternyata tertarik kepada Evie sejak pertama datang ke rumah ini. Namun justru B yang berusaha mendekatinya, karena B juga menyukai Samsul sejak pertama melihatnya. Saat itu B membawakan buah untuk mengetahui buah apa yang menjadi favorit si Samsul. Samsul mulai memanfaatkan ketertarikan B untuk mendapatkan informasi tentang keluarga mereka, hingga Samsul mengetahui kalau Gabe pernah terinfeksi Shred. Namun B tidak menyadari Samsul sedang memanfaatkannya. B bahkan selalu mencari alasan untuk menyuruh Evie meninggalkan mereka berdua. Evie yang menyadarinya mencoba memperingatkan B kalau mereka tidak mengenal Samsul, tapi B malah berkata dia seperti sudah mengenalnya. B ternyata mengira Samsul adalah Luka, saudara mereka. Samsul kemudian bertanya tentang lukisan yang ada di kaca, di mana lukisan itu adalah karya B yang berisi anggota keluarga mereka. B diketahui paling dekat dengan Luka, sehingga itulah alasannya dia sangat menunggu kepulangannya. B terus berusaha menyatukan Samsul dengan seluruh keluarganya, mulai dengan mengajak dia makan malam bersama sampai memberikan selimut untuk Samsul. Esok harinya perban jahitan Samsul kemarin akhirnya dilepas, di mana B terlihat membuat logo hati saat menjahit kaki Samsul. Samsul sendiri perlahan mulai mendekati Daisy untuk mengorek informasi, dengan cara akan membuatkan mainan kuda yang menjadi binatang kesukaan Daisy. Samsul menyuruh Daisy memberikannya pisau agar dia bisa membuat mainan tersebut. Mengetahui B sangat menantikan kepulangan Luka, Samsul tiba-tiba berkata dia merasa seperti ada yang menuntunnya ke tempat ini. B yang rapuh pun mulai yakin Samsul adalah Luka, saudaranya. Malamnya, Samsul bertanya kepada Daisy kenapa Luka meninggalkan rumah ini. Daisy menceritakan dulu Luka ingin mencari tahu apakah ada penyintas lain seperti mereka di luar sana. Namun pada suatu hari, Luka tidak pernah kembali lagi sampai sekarang. Esok harinya Samsul menunjukkan mainan kuda buatannya kepada Gabe. Samsul yang melihat Gabe tertarik meminta dia untuk menyusunnya.
Tapi karena Gabe adalah pelupa, dia tidak bisa mengingat urutannya. Gabe yang kesal dengan dirinya sendiri mulai mengamuk yang menimbulkan kepanikan. Samsul langsung meminta Daisy melepaskan borgolnya agar dia bisa membantu menenangkan Gabe. Malam harinya Samsul mendekati Bee yang sedang memeriksa memar di pipinya. Samsul mulai meniru apa yang dilakukan Bee sehingga Bee meminta dia berhenti tapi dengan memanggilnya dengan nama Luka. Samsul berkata dia tidak bisa menjadi Luka karena ada perasaan yang tidak seharusnya dia miliki kepada Bee. Samsul ternyata menyadari Bee memiliki hubungan terlarang dengan Luka sehingga hal ini semakin membuat Bee yakin kalau Samsul adalah Luka. I'm not. I can't be. Then you are Luca. Esok harinya Samsul mendekati Evie yang sedang memeriksa kotak memorinya. Samsul bertanya apa gunanya kotak tersebut. Evie menceritakan dulu dia dan Luka sering bermain menggunakan kotak ini. Mereka akan memasukkan barang ke dalam kotaknya, lalu pada keesokan harinya mereka akan menebak isi kotak tersebut. Mendapatkan informasi tambahan tentang Luka, Samsul pura-pura bertanya tentang kotak kenangan Evie kepada Daisy. Daisy menceritakan Evie selalu menyembunyikan kotak itu dari mereka semua. Mendengar itu Samsul berkata, kotak itu mengingatkannya pada sebuah permainan. Samsul kembali mencoba mengambil hati Evie. Meski masih bersikap sinis, Evie sudah mulai melunak kepada Samsul. Melihat semua putrinya mulai didekati, ibu meminta Samsul agar tidak mengusik ketenangan keluarga mereka. Esok harinya Samsul memberikan buah stroberi kepada Bee karena dia mengetahui itu adalah buah favorit Luka. Tujuannya untuk meyakinkan Bee kalau dia adalah Luka. Evie sebenarnya sudah berusaha memperingatkan Bee kalau Samsul hanya mencoba memanipulasi pikirannya, tapi Bee tentu saja tidak percaya. Siang harinya saat bertugas menjaga perbatasan, Samsul mulai menggoda Bee tepat saat Bee menembak orang asing. Setelah itu, mereka langsung hompimpa di salah satu ruangan. Tanpa sengaja, Evie melihat kejadian tersebut. Evie kembali teringat dengan kejadian saat dulu Bee juga melakukannya dengan Luka. Seperti yang sudah bisa ditebak, Bee ternyata berzina dengan Luka. Dan sekarang Bee melakukan hal yang sama karena mengira Samsul ini adalah Luka. Evie langsung kabur saat Samsul mengetahui dia sedang mengintip. Setelah itu Samsul langsung mendatangi Evie. Dia bertanya kenapa Evie selalu memperhatikannya. Evie menjawab dia selalu memperhatikan orang-orang licik seperti Samsul. Mendengar itu Samsul mulai melakukan trik untuk merayu Evie. Tapi Evie memperingatkan trik itu tidak akan berhasil. Bee mungkin saja terperdaya karena dia rapuh. Mendengar itu Samsul berkata Evie pasti marah kepada Luka karena dia lebih memilih Bee. Tapi Evie membantahnya sembari berkata justru dialah yang dulu menolak Luka. Saat itu Samsul tidak sengaja menemukan kotak kenangan milik Evie. Di sana dia menemukan bungkusan kain dengan nama Luka berisi liontin inisial namanya dan 2 baterai senter. Samsul langsung mengambil liontin tersebut. Merasa ada yang janggal, dia bertanya kepada Daisy apakah mereka pernah melepas liontinnya. Seingat Daisy, mereka tidak pernah melakukannya dengan alasan apapun. Saat itu Evie dan Bee sempat bertengkar karena Bee mengajak Samsul mengikuti ritual. Menurut Evie, ini adalah acara sakral yang hanya boleh diikuti anggota keluarga. Samsul tiba-tiba menunjukkan liontin tadi dan mengaku selama ini dia sengaja menyembunyikannya. It's Lucas. He's come home. I'd just forgotten what it meant. Meski masih ragu dengan pengakuannya, ibu terpaksa menerima Samsul sebagai Luka. Sementara Evie tidak mengatakan apapun, padahal dia tahu Samsul mencuri liontin itu dari kotak kenangannya, yang membuktikan ada sesuatu yang mereka sembunyikan tentang si Luka ini. Malam harinya Evie menemui ibu untuk menanyakan pengakuan Samsul tadi siang. Meski dia juga tidak percaya, tapi ibu meminta Evie mengakui apa yang membuat Bee bahagia. Bee sendiri yang percaya Samsul adalah Luka semakin sering hompimpa. Semua anggota keluarga membiarkan ini terjadi. Rupanya dulu sebelum Luka pergi, seluruh anggota keluarga termasuk ibu sudah menormalisasi apa yang mereka lakukan. It's the natural rhythm of things. Singkat cerita, pada suatu hari Evie menyadari Bee sedang hamil. Tidak mungkin selamanya bisa disembunyikan, Evie akhirnya memberitahu ibu. Mengetahui ini, ibu memberikan 2 pilihan kepada Bee, menggugurkan kandungannya atau menyuruh Samsul pergi dari rumah ini.
dengan alasan pasokan oksigen dari tumbuhan di dalam rumah mereka tidak akan cukup jika bertambah satu anggota lagi. B tentu saja tidak mau memilih satupun. And you'll be sorry. Mendengar B yang berteriak membuat Gabe tidak bisa mengontrol dirinya. Dia lari keluar tanpa masker pelindung wajah. Ivy yang melihatnya langsung mengejar Gabe. Kejadian ini kembali membuat Ivy teringat saat dulu dia memergoki B dan Luka. Ketika itu, Gabe yang masih bocil ternyata mengikuti Ivy tanpa memakai masker. Sehingga disinilah Gabe pertama kali tertular virus. Sejak saat itu, Ivy terus menyalahkan dirinya sendiri, sehingga rela melakukan apapun untuk merawat Gabe. It's not your fault. It is. No. You watch them. Samsul berusaha meyakinkan Ivy semua ini bukanlah kesalahannya. B yang tidak suka melihat Samsul perhatian kepada Ivy langsung mengajaknya ke pos jaga. Di sana dia memberitahu Samsul kalau ibu menyuruh Samsul untuk pergi karena B sekarang sedang mengandung anaknya. Namun B tidak akan membiarkan itu terjadi. Di lain sisi, Gabe mendatangi Ivy karena dia ternyata juga ingin seperti B dan Samsul. Namun Ivy langsung menolaknya. Tapi karena rasa bersalah yang terus menghantuinya, Ivy terpaksa membantu dengan tangan. Samsul yang mengetahuinya menghampiri Ivy lalu berkata dia tidak perlu melakukan itu. Namun Ivy tidak menerima nasihat apapun dari Samsul karena tahu dia bukanlah Luka saudara mereka. Esok harinya Samsul kembali memprovokasi Gabe saat melihat dia memperhatikan Ivy dengan berkata Gabe bukanlah pria yang cocok untuk Ivy. Mendengar itu langsung membuat Gabe mengamuk dengan melubangi dinding rumah mereka. He doesn't think. It was an accident. Gabe. Ibu akhirnya meminta Samsul segera meninggalkan rumahnya karena sejak kedatangan Samsul ke sini tidak pernah ada ketenangan. Merasa ibu sudah terlalu banyak memerintah, Samsul nekat membunuhnya saat malam tiba. Samsul kemudian meletakkan mayat ibu di samping ranjang Gabe, lalu memfitnah Gabe seolah dia mengamuk yang melukai ibu hingga dia tewas. What have you done, Gabe? Meskipun hal ini mungkin saja terjadi, tapi Ivy tidak sepenuhnya percaya dengan pengakuan Samsul. Sedangkan B tentu menelan mentah-mentah semua yang keluar dari congor si Samsul ini. Saat mereka sedang berdebat, Samsul sendiri membuka jendela kamar Gabe agar virus Red masuk untuk membuat Gabe lupa dengan kejadian barusan. Disinilah diketahui kalau Samsul ternyata kebal terhadap virus tersebut. Entah ini sebuah keberkahan atau justru kutukan. Nyatanya Samsul selama ini sangat menderita dengan ingatan yang dimilikinya tentang hal-hal mengerikan yang dialami oleh keluarganya akibat terinfeksi virus. I've seen everyone I've ever loved disintegrate in front of me. Di saat yang sama, Daisy tidak bisa menerima kenyataan ibunya akan segera dikompos. Ivy langsung berusaha menenangkannya dengan membawa Daisy pergi dari sana. Saat itulah B melihat kotak memori milik Ivy dan menemukan bungkus bertuliskan nama Luka. Disinilah kembali terungkap fakta yang sebenarnya. Dulu B ternyata tidak sengaja membunuh Luka yang asli saat dia bertugas di pos jaga. B langsung menembak Luka karena dia tidak membalas sinyal menggunakan senter, seperti yang sudah mereka sepakati. B yang tidak sanggup menanggung rasa bersalah akhirnya sengaja menghirup virus agar lupa dengan kejadian tersebut. Sekarang kotak kenangan ini kembali membuat dia ingat segalanya. Namun dia masih belum sanggup menerima fakta ini, sehingga B kembali menghirup virus agar lupa kalau dia yang sudah membunuh Luka. Sementara Gabe sekarang hanya melamun sepanjang waktu karena merasa bersalah menjadi penyebab kematian ibunya. Dengan fakta B sudah lupa semuanya, sekarang hanya Ivy yang mengetahui kebenarannya. Ivy meminta Samsul merahasiakan kejadian yang sebenarnya karena keluarga ini harus tetap berlanjut. Ivy akhirnya menerima ajakan Hombimpa Samsul karena Ivy juga menyukainya. Sama seperti Samsul yang dari awal sebenarnya lebih menyukai Ivy, bukan B. You'll live with what you've done. Setelah semua kejadian ini, mereka akhirnya melakukan ritual sebelum mengubur mayat ibu. Kali ini Ivy berperan menjadi pemimpin keluarga mereka, sementara Samsul sekarang berperan sebagai pasangan Ivy dan resmi diakui sebagai Luka.
B tetap berperan menjadi saudara dari Evie, namun Daisy tiba-tiba berubah peran menjadi anak Evie, sementara Gabe menjadi saudara dari mereka semua. B memilih untuk melupakan semua kejadian yang ada, sehingga dia tidak pernah memakai masker saat keluar rumah. Sama seperti B, Gabe juga memilih untuk terinfeksi virus secara terus-menerus. Melalui narasinya, Evie berkata keluarga ini hanya menjalankan perannya saja. Suatu saat, posisinya sebagai pemimpin keluarga akan tergantikan. Tidak hanya itu, identitas Evie akan tetap ada sekalipun dia sudah mati. Wajah mereka akan selalu berubah tapi nama tetap sama. Bersamaan dengan narasi tersebut, Gabe menemukan mayat dengan liontin inisial nama mereka semua. Sehingga terungkaplah fakta lainnya. Mereka ternyata bukanlah saudara kandung. Mereka adalah penyintas yang berhasil menemukan tempat ini. Dan ketika ada yang mati atau terpaksa dibunuh, maka penyintas lain yang datang ke tempat ini akan menggantikan identitas mereka. Saat itu, Samsul memutuskan untuk menembak Gabe karena kondisinya yang semakin tidak terkontrol. Samsul kemungkinannya berencana memberikan identitas Gabe kepada seorang penyintas yang baru sampai di sana. Tamat ending yang sangat membagongkan. Jadi sepertinya mereka ini bukan keluarga sungguhan. Tidak ada ikatan darah di antara mereka. Tapi mungkin orang pertama yang menempati rumah ini memang sebuah keluarga. Tapi mereka mungkin sudah mati, entah karena usia atau dibunuh oleh pendatang, yang kemudian mengambil identitas mereka, lalu berpura-pura menjadi keluarga ini. Lalu siapa sebenarnya Luka? Dia tidak dijelaskan identitasnya apakah anak tertua, adik dari B, atau adik dari Evie. Namun ketika Luka tidak ada, B adalah anak tertua dari keluarga tersebut. Lantas, apakah umat manusia sudah punah? Sepertinya tidak ya, karena efek terinfeksi dari virus ini hanya menyebabkan lupa. Tapi orang yang terkena virus tersebut menjadi temperamen, yang mungkin saja bisa nekat mengakhiri hidupnya. Lalu jika pendatang tadi mengambil identitas Gabe, mungkin saja nanti dia akan memainkan peran sebagai suami B, entahlah, hanya para buzzer yang tahu ya kan.